Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nisma M. Nur, mengajar fikih di MTS Istiqamah Dungingis. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di UIN Dato Karama Palu dengan nomor peserta 27944018121. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di MTS Istiqamah Dungingis. Praktek pembelajaran akan saya laksanakan di kelas 7 dengan materi tahara. Berikut video pembelajarannya. Saya mohon masukan dan sarannya agar kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, jangan salangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Marsya. Ya. Yang tidak hadir hari ini, mari kita sama-sama doakan semoga yang tidak hadir dalam keadaan kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelajaran fikih. Semoga berjalan dengan lancar dan mari kita sama-sama bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, kita kebiasaan setiap hari yang kita sering lakukan yaitu Asmaul Husna. Silakan. Ya Allah. Anak-anakku semua, supaya pembelajaran hari ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Saya minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk meningkatkan
jiwa nasionalisme kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya harap semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Anak-anakku semua, sebelum kita mempelajari pelajaran kita hari ini, yaitu judulnya adalah taharah. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, ada yang bisa bantu ibu membacakannya? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian taharah, hadas, dan najis. 2. Mengidentifikasikan macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Ya. Menyebutkan macam-macam najis dan cara mensucikannya. 4. Mengaktifkan tata cara bersuci, wudu dan tayammum sesuai tujuan syariat. 5. Menunjukkan sikap bersih, menjaga kebersihan diri. Oke. Anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa itu taharah? Ya, silakan. Tanpa taharah ibadah kita tidak sah. Oke, ada lagi yang lain? Meningkatkan kualitas ibadah. Mantap. Ada lagi? Ya. Meningkatkan kesadaran dan yang mempunyai kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Semuanya sesuai dengan apa yang dimaksud dengan taharah. Jadi, anak-anakku semua, ada satu pernyataan menyatakan bahwa apabila kita menjaga kebersihan, itu akan mendekatkan diri pada kesehatan. Umat Islam di dunia ini dianjurkan untuk senantiasa menjaga kesucian diri, kesucian pakaian, kesucian alam sekitar kita. Oleh karena itu, kita selalu dianjurkan untuk menjaga kebersihan, baik sebelum beribadah maupun dan sesudah beribadah. Oleh karena itu, tujuan kita mempelajari taharah pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kita akan menonton video dulu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Terakhir cuci kaki lalu doa.
Iya. Oke, sudah nonton tadi cara berwudu? Semuanya sudah biasa berwudu? Sudah. Jadi kita berwudu itu biasanya untuk melakukan apa? Iya, sholat. Anak-anakku semua, kalian harus tahu. Jadi ada 3 macam-macam najis. Kenapa? Yaitu yang pertama. Najis yang pertama ada tingkatannya. Ada najis yang ringan, yang sedang, dan najis yang berat. Kalian harus bisa membedakan. Karena kenapa? Di saat kita mau melakukan sholat, melakukan ibadah seperti tawaf tadi yang Ibu sampaikan di pertama, yaitu kita harus tahu namanya bersuci. Seperti di awal pembelajaran tadi Ibu sampaikan bahwa menjaga kebersihan itu pangkal kesehatan, dan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 222 menyatakan innallaha yuhibbuna tawwabina wa yuhibbuna mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Oleh karena itu kita rajin-rajin mensucikan diri. Ya, masih di tayamum. Ini termasuk dari taharat tadi, tayamum. Jadi tayamum, ada yang tahu apa itu tayamum? Yaitu bersuci tanpa menggunakan air. Ini seperti dikatakan tayamum adalah bersuci dengan debu sebagai pengganti air ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Ya, macam-macam air untuk bersuci. Air untuk bersuci yaitu ada air yang dimaksud dengan air suci yang mensucikan. Apa itu air suci yang mensucikan? Yaitu seperti air hujan, apalagi air sumur, air laut, dan air sungai. Ada juga yang dimaksud dengan air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air kelapa yang bisa diminum, menyegarkan tubuh. Terus air kopi, air teh, dan sebagainya. Itu namanya air suci tapi tidak mensucikan karena tidak bisa dipakai syarat sah untuk berwudu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita nonton lagi video tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatus salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan salat fardu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Ya, dari video tadi ini sekarang kita mau diskusi. Jadi Ibu harap kita bentuk 3 kelompok. Jadi 3 kelompok, nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok ketiga. Oke, sekarang putar kursinya. Tugasnya itu sebutkan macam-macam air yang bisa mensucikan. Ditulis di buku, mana bukunya? Tulis. Ya, ambil buku 1. Macam-macam air dan mensucikan. Sebutkan macam-macam air. Macam air yang suci dan mensucikan. Disebutkan satu persatu dengan nanti praktek wudu. Jadi nanti tentukan yang siapa yang mau tampil kelompok. Nanti tampil ketua kelompoknya. Siapa yang mau ditunjuk ketua kelompoknya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Tadi seperti tadi yang Ibu tampilkan itu. Ya. Nggak usah ditulis itu, nanti dipraktek. Ya. Seperti berwudu biasa. Sudah. Oke. Ya, kita tampilkan dulu untuk kelompok 2. Silakan maju. Air yang suci dapat mensucikan. Air hujan, air sumur, air laut, dan air sungai. Air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Air kopi, air kelapa, air teh, dan air susu.
Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, silakan duduk. Sekarang tugas yang kedua adalah praktek berwudu. Walaupun tanpa air, kita bisa praktek gerakannya saja. Oke? Ya, gerakannya saja. Siapa kelompok yang pertama mau maju? Ya. Perhatikan ya, cara berwudu dari kelompok 1. Yang pertama, ya, dibasuh berapa? 3 kali. Oke. Terus mulut 3 kali. Ya, terus hidung 3 kali. Wajah, muka. Terus lengan. Ya, lengan. Terus lengan sebanyak 3 kali. Set. Ya. Terus apa lagi? Jidat. Oke. Sebanyak. Ya, terus telinga. Daun telinga beserta lubang telinga dibersihkan. Terus tengkuk. Ini ya. Terus kaki dibasuh mulai dari mata kaki sampai jari-jari. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 1. Persembahan dari kelompok 3. Oke, silakan maju. Pertama-tama tangan sebanyak 3 kali. Dibasuh Sebanyak 3 kali. Terus Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali. 3 kali. Kemudian hidung sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali. Kemudian lengan sebanyak 3 kali. Dipraktekkan. Sebanyak 3 kali. Terus Kemudian lengan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian jidat sebanyak 3 kali. terus Kemudian daun telinga dan lubang telinga sebanyak 3 kali. Kemudian mata kaki sampai ke ujung kaki sebanyak 3 kali. Oke. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Ya, anak-anakku sekalian, tadi sudah maju semua ya? Sudah maju, Ibu sudah saksikan tadi kelompok 1, kelompok 2 sudah maju, kelompok 3. Oleh karena itu Ibu menilai, yaitu nilai yang Ibu berikan untuk kelompok 1 adalah 100. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Terus kelompok 2 Ibu kasih nilai 90. Dan kelompok 3 berapa? 95. Tepuk tangan dulu kelompok 9. Kelompok 3. Jadi anak-anakku semua, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu sudah bisa menjelaskan tentang pengertian tahara, menentukan jenis-jenis najis. Najis tadi ada berapa? Ada 3. Najis yang pertama, yang ringan mutawasita, najis yang sedang mughalasa, dan najis yang berat adalah mukhaffafa. Terus anak-anakku sekalian, kita senantiasa harus menjaga kebersihan diri, karena itu penting untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi mulai sekarang kalian harus rajin-rajin membersihkan diri, baik dari segi pakaian maupun lingkungan kita. Ya, rajin membantu orang tua di rumah membersihkan. Jangan baju yang masih sudah 2 hari dipakai masih dipakai lagi, itu bisa menimbulkan suatu penyakit. Begitupun lingkungan kita. Kalau di rumah kita banyak nyamuk, jangan salahkan nyamuknya, tapi salahkan kita yang masih malas membersihkan lingkungan kita. Jadi pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian semakin paham yang namanya materi tentang tahara, rajin-rajin membersihkan diri. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.